Halo bos, jumpa lagi dengan channel Umar Pasa. Pada kesempatan kali ini admin akan berbagi tips tentang bagaimana cara membuat kantong samping celana tidur wanita. Ini celana panjang yang sampingnya kebetulan tidak ada kantongnya. Dan biasanya untuk celana tidur wanita ini di bagian samping itu tidak ada sambungan jahitannya ya. Jadi jahitan itu hanya berada di bagian dalam. Ya, di bagian sampingnya polos. Jadi cara buat kantong sampingnya juga lumayan sulit, tapi nanti akan admin bantu. Yang pertama kita siapkan dulu kain untuk kantong bagian dalam yang tipis, kemudian warnanya sesuaikan saja atau yang netral. Untuk panjang kain ini sekitar 33 cm, 35 cm juga boleh. Kemudian untuk lebarnya sekitar 15 cm kali 2, yaitu sekitar 30 cm. Kemudian untuk kantong tepi bagian depan ini kita bikin guntingan lubang kantong ya. 3 cm dari atas itu jaraknya sekitar 13 cm ya. Ini untuk lubang kantong. Kalau tangannya agak besar bisa dibikin 14 cm atau lebih ya, tergantung ukuran tangan juga. Berikutnya bagian tepi celana itu kita bikin guntingan vertikal sepanjang 13 cm. Kalau dari atas itu sekitar 2,5 cm ya, seperti yang ada pada video. Kalau semisal kok lubangnya pingin dibikin agak lebar, bisa 14 atau lebih, silahkan saja. Berikutnya lagi jahitan waistband yang ada karet elastisnya ini di bagian samping kita bongkar dari samping tengah ke belakang sekitar 5 cm, ke depannya sekitar 20 cm seperti yang ada pada gambar. Kalau semisal jahitannya double, yang dibongkar hanya jahitan bagian dalam saja. Sekarang kita ke tahapan menjahit ya. Kita pasang kantong celananya ini, kita mulai dari bagian depan dulu. Tadi untuk celana yang sudah dikasih lubang vertikal itu bagian ujungnya kita satukan dengan kantong yang tadi sudah digunting sekitar 13 cm, kemudian kita jahit dari bagian ujung seperti yang ada pada video. Bagian atas kantong itu tadi ada sisa sekitar 3 cm ya. Yang 2 cm itu adalah jarak kantong bagian atas sampai ke waistband, sedangkan yang setengah cm itu nanti kita masukkan ke waistband, kemudian kita jahit ya. Jadi posisi kantong ini nanti menggantung pada waistband ya. Kantong bagian atas itu nanti kan semua dimasukkan ke waistband, jadi posisi kantongnya menggantung pada waistband. Untuk jahitan tepi kantong ini sekitar 3 mili ya, jangan terlalu lebar. Karena kalau terlalu lebar jahitnya nanti dari luar itu kantong akan tampak terbuka, jadi tidak rapat lagi. Nah, ini dia ya yang sudah dijahit bagian depan yang 13 cm tadi. Berikutnya kantong ini kita masukkan ke dalam. Nah, sebenarnya untuk cara memasang kantong ini kalau yang sudah ahli itu bebas, bisa dari dalam bisa juga dari luar. Yang penting untuk urutan dan tata letaknya itu benar, gitu saja. Tetapi untuk yang pemula ya bisa ikuti cara admin ini. Berikutnya kantong depan tadi yang sudah dipasang yang 13 cm itu kita jahit luar ya, kita kasih jahitan double. Untuk penjahit yang biasa membuat celana mungkin tata urutan ini bisa berbeda ya. Kenapa ya? Karena sekali lagi untuk permak itu kan kitanya bikin kantong ini dalam posisi celana sudah jadi, sedangkan kalau membuat kantongnya keadaan celananya belum jadi. Jadi mungkin ada tata urutan yang berbeda dan itu bisa dimaklumi melihat kondisi celananya. Ini dia yang sudah dijahit dari luar ya, kantong bagian depan yang 13 cm tadi. Berikutnya kita jahit bagian yang bagian belakang ya. Untuk menjahit bagian belakang ini celana kita balik dulu
ya, yang bagian dalam kita kasih luar. Untuk menjahit bagian belakang ini sebenarnya caranya hampir sama ya. Jadi untuk kain kantong tadi yang sudah ditandai ini kita jahit ujungnya pada ujung lubang celana untuk kantong. Usahakan jahitan ujung kantong ini dibikin mepet ya, tetapi juga jangan sampai menjahit bagian atasnya karena nanti akan berkerut. Nah, biasanya ada juga itu yang cara bikinnya di bagian ujung itu dikasih guntingan segitiga. Hanya saja kalau dikasih guntingan segitiga, nanti kantongnya itu dari luar akan tampak terbuka dan bagian dalam kantong juga akan tampak begitu jelas. Itulah alasan kenapa pada waktu admin tadi bikin guntingan, entah itu di bagian ujung atas ataupun bawah, tidak admin kasih guntingan segitiga ya, agar supaya nanti kantongnya itu terlihat rapat dari. Oke, ini dia hasil sementara ya. Nah, kemudian yang belakang ini juga kita kasih jahitan luar. Nah, kenapa tidak sekalian menjahit bagian luarnya? Semisal yang depan tadi sekalianlah yang belakang. Alasannya adalah karena nanti kalau menjahitnya itu berbarengan akan terkena kantong bagian dalam. Itulah alasan kenapa bergantian memberi jahitan luarnya. Setelah jahitan luar ini sampai ke ujung kantong bagian atas, jangan lupa dikasih jahitan kunci. Begitu pula untuk ujung yang bawah. Kenapa? Agar supaya kantongnya ini nanti tidak mudah robek. Jadi dia jahitan ini untuk menahan ujung kain ujung kantong. Berikutnya lagi kantong bagian atas yang 3 cm tadi kita padukan ya, depan dan belakang, kemudian kita jahit. Nah, jangan sampai jahitan ini terkena kain celana bagian atas. Oke, ini dia bagian atas kantong yang 3 cm tadi ya, sudah dijahit. Berikutnya kantong bagian atas ini kita masukkan ke waistband bagian depan yang tadi sudah dibongkar, kemudian kita jahit waistbandnya. Jadi kantong bagian atas yang dimasukkan ke waistband itu adalah sisa kantong atas yang setengah sentimeter tadi. Oke, ini dia yang sudah dijahit bagian atas kantong yang dimasukkan ke waistband tadi. Berikutnya kita jahit bagian bawah dan juga bagian samping bawah kantong ya. Cara jahitnya dari dalam ya. Caranya ya seperti yang ada pada video, kita keluarkan kantongnya kemudian kita jahit dari dalam. Mungkin itu saja yang bisa admin sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kalian yang sudah nonton dan juga sudah subscribe. Admin ucapkan banyak-banyak terima kasih, yang nggak subscribe juga nggak apa-apa, yang penting jangan lupa untuk selalu berbagi pada keluarga, teman, ataupun saudara.